Ibadah Raya Minggu 2 Mei akan dilaksanakan secara online dan onsite disertai perjamuan kudus. Berhubung pembatasan jarak dalam ibadah onsite, maka kursi yang disediakan dibatasi hanya 75 kursi dan ibadah akan dilaksanakan 2 kali. Jika ibadah pertama sudah mencukupi kuota 75 kursi, maka bagi jemaat yang terlambat mendaftar akan dialihkan ke ibadah kedua. Untuk itu, jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite silakan mendaftar ke nomor hotline gereja 08138248080. Jemaat yang mengikuti ibadah harap tertib mengikuti protokol kesehatan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Dia Allah sumber kuat kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Selama
kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami muji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang kami andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku percaya hanya di dalam-Mu. Salam damai sejahtera, salam sehat bagi saudara-saudari terkasih di dalam ibadah online, saudara di mana saudari di rumah maupun di mana saja saudara berada. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan tema kita tentang jangan bimbang. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan perlindungan-Mu bagi hidup kami. Sehingga di hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan, Engkau tolong kami semua yang ambil bagian dalam ibadah online ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila iman akan membuka jalan bagi kita untuk mengalami janji Tuhan, maka keraguan akan menghambat diri kita untuk mengalaminya. Memang tidak semua hal yang ada di dunia ini boleh kita percayai begitu saja. Sebab apabila kita terlalu mudah untuk percaya, maka kita akan mudah ditipu oleh orang lain. Bukankah hal itu yang menjadi salah satu alasan mengapa ada banyak orang tertipu oleh SMS yang berbunyi, "Selamat, Anda mendapatkan undian senilai 175 juta rupiah dari bank titik-titik. Silakan hubungi nomor ini." Padahal yang bersangkutan tidak pernah menjadi nasabah dari bank tersebut. Punya tabungan di bank itu juga tidak. Berurusan dengan bank itu juga tidak pernah. Lalu bagaimana mungkin ia memperoleh hadiah jutaan rupiah dari bank tadi? Namun, karena asal percaya, maka tanpa berpikir panjang lagi, dengan hati yang sangat gembira, orang tersebut menghubungi nomor yang tertera di SMS tersebut. Ujung-ujungnya, ia diminta untuk mengirim sejumlah dana ke nomor rekening tertentu dan hadiah sebesar 175 juta rupiah yang dijanjikan tidak pernah datang. Artinya, kita tidak boleh asal percaya
kepada perkataan orang, kita harus memilah dan menimbang dengan baik sebelum mempercayainya. Namun, di sisi yang lain, kalau kita meragukan hal-hal yang seharusnya kita percayai, maka bisa jadi kita akan mengalami kerugian. Di tahun 2020 yang lalu, saya mendapatkan informasi lewat pesan WA tentang bantuan sejumlah dana bagi pekerja yang merupakan anggota BPJS Tenaga Kerja. Mulanya saya kurang mempercayai informasi tersebut, tetapi beberapa waktu kemudian BPJS Tenaga Kerja mengirimkan surat resmi ke kantor gereja meminta kami memasukkan KTP, nomor rekening bank, dan kartu peserta BPJS Tenaga Kerja. Saya berpikir karena saya masih tercatat sebagai PNS aktif, maka pastilah saya tidak akan memperoleh bantuan dana tersebut, sekalipun saya adalah peserta BPJS Tenaga Kerja dari lembaga gereja. Tetapi beberapa bulan kemudian, saya menerima notifikasi SMS banking dengan keterangan sumber dana dari BPJS Tenaga Kerja. Dana tersebut tidak langsung saya gunakan, tetapi saya sampaikan ke office manager kantor gereja untuk konfirmasi ke BPJS Tenaga Kerja. Setelah dikonfirmasi, menurut office manager bahwa dana tersebut benar diperuntukkan buat saya sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja, sekalipun saya juga seorang PNS aktif. Seandainya waktu itu saya tidak mempercayai informasi tersebut, sehingga tidak memasukkan persyaratan administrasi, maka pastilah saya tidak akan memperoleh bantuan dana tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa memang tidak semua hal yang ada di dunia ini boleh kita percayai dengan begitu saja. Namun, kalau kita meragukan hal-hal yang seharusnya kita percayai, maka kebimbangan itu dapat menghambat diri kita dari mengalami berkat Tuhan. Berarti adalah penting untuk mengatasi kebimbangan dalam hidup kita. Hal ini dapat kita lihat dalam tindakan yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengatasi keraguan yang ada pada diri Thomas, salah seorang muridnya, terhadap kebangkitannya. Kebangkitan yang Yesus buktikan dengan menampakkan dirinya kepada para muridnya pada malam di hari ia bangkit dari kematian. Namun sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 25, karena malam itu Thomas tidak bersama-sama dengan para murid Yesus yang lain, maka ia merasa ragu bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian, seperti yang diceritakan oleh para murid yang lain kepada dirinya. Terhadap keraguan Thomas ini, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 29 ditulis bahwa Yesus tidak berdiam diri. Untuk itu, ia kembali menampakkan dirinya kepada para muridnya dan secara khusus berbicara kepada Thomas untuk menghapus kebimbangan dari dalam hatinya. Untuk melihat hal ini, mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Saya baca mulai dari ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau
telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini ditulis bahwa 8 hari sesudah Yesus bangkit dari kematian dan menunjukkan dirinya kepada para muridnya, kembali ia menampakkan diri kepada mereka di tempat yang sama. Kali ini Thomas hadir bersama-sama dengan mereka. Sesudah Yesus menyampaikan salam kepada mereka, kemudian ia berbicara secara khusus kepada Thomas. Di ayat yang ke-27 ia berkata kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Pernyataan Yesus dan tindakannya dalam menemui Thomas ini menjelaskan kepada kita 3 alasan mengapa kita tidak perlu hidup dalam kebimbangan. 3 alasan bagi kita untuk tidak ragu terhadap janji dan firman Tuhan. 3 alasan bagi kita untuk menyongsong masa depan di dalam iman. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, yaitu karena Yesus adalah pribadi yang limpah dengan kesabaran. Di dalam kesabarannya, ia bersedia menjumpai dan menolong Thomas agar keluar dari kebimbangan yang menguasai hatinya. Kebimbangan yang tidak sepatutnya ada dalam diri Thomas. Sebab jauh hari sebelum ia disalibkan, dikuburkan dan bangkit dari kematian, berulang kali Yesus telah berkata kepada Thomas dan para muridnya yang lain bahwa ia akan dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga. Tentang kebangkitannya itu beberapa kali Yesus mengistilahkan sebagai tanda Yunus. Hal ini antara lain dicatat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 38 sampai 40 dan Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Bahkan di dalam Matius yang ke-16 ayat 21 secara gamblang Yesus berkata kepada mereka bahwa ia akan mengalami penganiayaan di Yerusalem, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kalau semisalnya Yesus yang mengucapkan kata-kata tersebut adalah pribadi yang suka ingkar janji, maka adalah wajar apabila Thomas meragukan pernyataan yang ia ucapkan itu. Dan yang penggenapannya dilaporkan oleh para murid-murid yang lain kepada dirinya. Namun tentu Thomas sangat mengetahui bahwa di dalam masa 3,5 tahun ia mengikut Yesus sebagai salah seorang muridnya, Yesus tidak pernah mengingkar janji yang ia ucapkan. Yesus bukanlah seperti bocah yang dikisahkan dalam dongeng Aesop atau Aesop Fable yang sangat terkenal yang berjudul Sang Bocah yang Berteriak Serigala. Kisah dongeng Yunani kuno tersebut sebagai berikut. Di satu desa hiduplah seorang gembala yang masih berusia bocah. Anak ini suka menggoda penduduk desa tempat di mana ia hidup. Suatu hari, sementara menggembalakan domba-dombanya di pinggir desa, anak ini berteriak, "Serigala, serigala!" Segera penduduk desa keluar untuk menolong yang bersangkutan. Tetapi ternyata bukannya bertemu dengan serigala. Yang mereka jumpai adalah si bocah yang sedang tertawa dengan gembira karena ia dapat menipu para penduduk desa tersebut. Selang beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Si bocah gembala berteriak-teriak, "Serigala, serigala!" Kembali penduduk desanya keluar untuk menolong yang bersangkutan. Dan ternyata mereka tertipu lagi oleh kenakalan si bocah ini. Hal itu berlangsung beberapa kali secara berturut-turut dan terus-menerus. Dan penduduk desa yang bermaksud untuk menolong si bocah tadi tertipu oleh kenakalan yang bersangkutan. Suatu hari, seekor serigala benar-benar datang dan menerkam domba yang digembalakan oleh si bocah itu. Kali ini, ia berteriak dengan keras, "Tolong, tolong, serigala, serigala!" Namun tak seorang pun dari penduduk desa yang keluar untuk menolong dirinya. Alasannya,
penduduk desa tersebut tidak lagi mempercayai perkataan dari yang bersangkutan. Tentu Thomas sangat mengetahui bahwa Yesus bukanlah seperti bocah gembala dalam dongeng Aesop tadi. Perkataan-perkataan yang Yesus utarakan tidak pernah bersifat asbun alias asal bunyi. Yesus selalu menepati janji yang ia ucapkan. Sehingga di dalam Yohanes pasal 6 ayat 68 sampai 69, Simon Petrus berkata kepada Yesus di hadapan para murid yang lain, termasuk di hadapan Thomas, demikian. Ayat yang ke-68, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Sehingga kalau Thomas meragukan kebangkitan Yesus seperti yang dilaporkan oleh para murid yang lain yang telah berjumpa dengan Yesus pada malam di hari ia dibangkitkan, berarti secara tidak langsung Thomas telah meremehkan Yesus. Ia telah beranggapan bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak dapat dipercaya. Dan kalau kepada pribadi yang meremehkan dirinya tersebut, Yesus masih juga bersedia menolong untuk menghapus rasa ragu dalam diri yang bersangkutan. Hal tersebut adalah karena dia atau Yesus adalah pribadi yang sabar. Kesabarannya ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3-9 ditulis kalau Yesus tidak juga segera datang kembali untuk menghukum dunia, maka hal tersebut bukanlah karena ia lalai dalam menepati janjinya, namun karena di dalam kesabarannya ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi karena Yesus adalah pribadi yang sabar, termasuk sabar di dalam menunggu waktu yang tepat untuk menggenapi firman-Nya, maka kita tidak perlu meragukan janji-janji yang ia ucapkan. Sekarang, alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu merasa bimbang terhadap janji Tuhan, yaitu karena Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Di dalam kasih-Nya, ia bersedia datang secara khusus untuk menemui Thomas dengan maksud untuk menolong Thomas agar ia tidak lagi hidup di dalam kebimbangan. Padahal seharusnya bukan Yesus, tetapi Thomaslah yang patut diragukan tentang kesetiaannya dalam menepati perkataan yang ia ucapkan. Di dalam Yohanes pasal 11 dicatat bahwa suatu hari Yesus sedang berada di luar wilayah Yudea. Di situ ia mendapat berita bahwa Lazarus, salah seorang sahabatnya, sedang menderita sakit. Mendengar berita tersebut, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 7 ditulis, Yesus berkata kepada para muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Artinya, Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke Betania yang terletak di wilayah Yudea guna menolong Lazarus. Menanggapi ajakan Yesus ini, para muridnya berupaya untuk mencegah dirinya dengan berkata, "Bukankah baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau? Masih maukah engkau kembali ke sana?" Namun, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan ia berkata, "Marilah kita pergi sekarang kepada Lazarus." Menanggapi pernyataan Yesus tersebut, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16 ditulis, Thomas berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Suatu pernyataan yang gagah berani yang ternyata tidak ia penuhi. Sebab ketika Yesus ditangkap di Getsemani, Thomas bersama dengan para murid Yesus yang lain melarikan diri dan meninggalkan Yesus menghadapi bahaya seorang diri. Kalau kepada seorang pecundang seperti Thomas, Yesus bersedia untuk menolong agar yang bersangkutan terlepas dari kebimbangannya, maka hal tersebut semata-mata adalah
karena kasih-Nya yang sangat besar. Kasih yang besar ini pula lah yang memungkinkan kita untuk tidak hidup di dalam kebimbangan. Sebaliknya, di dalam iman kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarlah dari kebimbangan dan berjalanlah dalam iman kepada Kristus yang kasih-Nya tidak perlu saudara ragukan. Lebih jauh, alasan yang ketiga mengapa kita tidak perlu merasa bimbang terhadap janji Tuhan, yaitu karena Yesus adalah pribadi yang tidak terbatas. Kuasa dan pengetahuannya tidak terbatas. Hal ini dapat kita lihat melalui cara Ia menampakkan diri kepada para murid-Nya sebagaimana yang dicatat di ayat 26 tadi. Saat itu, seperti 8 hari sebelumnya, para murid-Nya sedang berkumpul dalam rumah yang pintu-pintunya terkunci. Tanpa harus meminta agar mereka membukakan pintu bagi dirinya, supaya dapat masuk ke dalam rumah tempat mereka sedang berkumpul tersebut, mendadak Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada apapun yang dapat membatasi diri Yesus. Tidak ada pintu yang tertutup dan tidak ada dinding yang terlalu tebal yang dapat mencegah dirinya untuk menjumpai para murid-Nya. Karena Dia Maha hadir dan kuasa-Nya tidak terbatas. Sehingga tidak ada apapun yang dapat mencegah Yesus untuk bertindak guna melaksanakan kehendak-Nya. Bukan itu saja. Sama seperti yang Ia lakukan 8 hari sebelumnya. Di ayat yang ke-27 dicatat, Yesus juga menunjukkan tangan dan lambungnya kepada Thomas sambil berkata, Yohanes pasal 20 ayat 27, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata-kata yang Yesus ucapkan ini merupakan tanggapan dirinya terhadap keraguan Thomas, seperti yang dicatat di ayat 25. Di situ ditulis, ketika Thomas mendengar para murid yang lain bercerita bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka, ia berkata bahwa sebelum ia melihat bekas paku pada tangan Yesus dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus, sekali-kali ia tidak akan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Walaupun saat itu Thomas hanya berbicara kepada murid-murid yang lain. Namun sesungguhnya Yesus yang Maha hadir dan Maha tahu itu ikut mendengar apa yang Ia ucapkan. Itu sebabnya sebagaimana yang dicatat di ayat 27 tadi, sekarang Yesus meminta agar Thomas melihat tangannya dan mencucukkan jarinya ke dalam lambungnya. Dengan cara demikian, Yesus menegaskan kepada Thomas bahwa Dia yang menampakkan diri di hadapan Thomas adalah pribadi yang mengetahui apa yang telah diucapkan Thomas kepada teman-temannya. Ia adalah pribadi yang Maha tahu, sehingga Ia tahu apa yang diucapkan oleh Thomas. Ia tahu apa yang dipikirkan oleh Thomas. Ia tahu apa yang dibimbangkan oleh Thomas. Bukan itu saja, Yesus juga mampu menghapus kebimbangan dalam diri Thomas. Oleh sebab itu, di ayat ke-27 tadi Ia berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Artinya, tak usah Thomas hidup dalam keraguan. Jangan bimbang. Sebagai penutup, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesabaran, kasih, dan ketidakterbatasan kuasa serta pengetahuan Kristus inilah yang menjadi jaminan bagi kita untuk menyongsong masa depan sebagaimana yang Ia janjikan. Kuasanya tidak terbatas, pengetahuannya tidak terbatas, kesabarannya tidak terbatas, dan kasih-Nya tidak terbatas. Kalau Dia yang limpah dengan kesabaran, kasih, dan tidak ada apapun yang sanggup membatasi dirinya itu yang memegang masa depan kita, apakah yang harus kita ragukan tentang hari esok kita
seperti yang telah Ia janjikan itu. Kasih dan kuasanya yang tidak terbatas seperti yang Ia ungkapkan kepada Thomas, dengan menunjukkan tangan dan lambung yang terluka itu, memberi kepastian bagi kita akan masa depan kita. Bekas luka di tangan dan di lambung Yesus menunjukkan kesabaran, kasih, dan ketidakterbatasan kuasa dan pengetahuannya, telah menghapus keraguan dalam diri Thomas. Sehingga di kemudian hari, sejarah gereja mencatat bahwa Thomas menjadi rasul yang membawa Injil sampai ke India. Hari ini, 2000 tahun kemudian, jemaat yang Ia dirikan di sana telah berkembang dan dikenal orang sebagai gereja Mar Thoma. Suatu istilah dalam bahasa Aram yang artinya adalah gereja Rasul Thomas. Kesabaran, kasih, serta ketidakterbatasan Yesus dalam kuasa dan pengetahuannya itu pula lah yang akan menyanggupkan kita untuk menyongsong hari depan tanpa ragu, tanpa bimbang, tapi dengan percaya bahwa Dia yang berjanji adalah pribadi yang dapat diandalkan, dengan berpegang pada janjinya dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Mari kita songsong hari depan yang cerah yang ada di hadapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan. Ini kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bimbang seperti Thomas. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami keteguhan hati untuk percaya kepada firman Allah, percaya kepada janji Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Engkau Allah yang penuh dengan kesabaran, dan Engkau Allah yang menuntun kami dan membimbing kami di dalam jalan dan rencana-Mu. Berkarya dalam hidup kami, menolong kami dalam keterbatasan kami, karena Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menolong dan menopang hidup kami. Kami serahkan setiap kehidupan dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan menopang kami, seperti Tuhan menolong Thomas, untuk tidak bimbang dan tidak ragu. Biarlah iman kami tetap teguh kepada Tuhan, tidak mengalami kebimbangan dan keraguan, tapi percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami menggenapi setiap rencana-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini, dan saya akan berdoa berkat bagi saudara. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan penyertaan Roh Kudus tinggal dan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.